Pokoknya apa aja coba sama dia. Gagal biasa. Ciko adalah saung cikunir kopi. Kira-kira total pengunjung itu sudah ada 170.000 orang. Iya. Iya. Jadi lumayan banyak ya. Menjamurnya usaha coffee shop tidak menyurutkan semangat pemuda lulusan Amerika Serikat untuk pulang ke tanah air dan juga bersaing dengan coffee shop yang sudah ada. Bahkan ia berani menyuguhkan coffee shop dengan nuansa alam yang berbeda dari para kompetitor. Ikuti wawancara saya di Wajah Inspirasi kali ini bersama dengan owner Sao Chico. Sekarang gue sudah bersama dengan ownernya dari Sao Chico. Ini masih muda, lulusan Amerika, jurusan teknik plastik, tapi memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur. Ini udah ada di samping gue nih Mas Kaino. Halo Mas Kaino. Halo. Sehat bro? Sehat Mas, alhamdulillah. Karena udah vaksin, udah ini juga ya. Iya. Bisa cerita nggak awal mula Sao Chico nih? Jadi Sao Chico itu awal mulanya itu datang dari keresahan saya sih ya. Jadi dulu kalau misalnya saya nyari coffee shop di Bekasi atau nggak di Jakarta, rata-rata kan temanya industrial. Balik lagi, ruko lagi, tembok lagi. Udah banyak banget ya. Kalau misalnya saya pengen dapetin alam, pasti ujung-ujungnya saya harus ke Bogor atau nggak ke Bandung. Nah, saya pengen bikin tempat ini supaya saya bisa ngedapetin vibe-nya itu, sama biar bisa jadi solusi buat customer yang lain. Bisa kita tunjukin perbedaan dengan kompetitor yang usaha-usaha kopi yang lain apa coba? Pertama, kita dari desain layout kita banyak pakai yang natural gini nih, kayak banyak pakai atap-atapnya yang serabut-serabut, terus habis itu meja-mejanya itu dari papan aja sama dari bambu-bambu. Nah, terus juga kita ini area ini 80% outdoor, cuman 20% aja yang indoor gitu. Jadi kita emang pengen mereka itu ngerasain nikmatin alam, dan kita berada di pinggir danau ya, di bidang air. Tidak khawatir kalau nanti musim hujan konsumen nurun lagi ya? Nggak masalah, yang penting vibe-nya dapet. Oke, itu ya. Oke, kalau untuk konsepnya sendiri dirumuskan bersama dengan rekan lain atau mungkin brainstormingnya sama siapa gitu? Kalau misalnya untuk konsep dari awal, memang saya itu suka tukar pikiran sama bapak, sama ayah saya gitu. Nah, dari tagline-nya kita itu surrounded by nature, located within the city. Itu kita pengen berada di tengah-tengah kota, terjangkau, nggak usah jalanan berbatu-batu, tapi vibe-nya rasanya kayak seperti kita lagi di alam. Coba kita tunjukin kepada teman-teman Wajah Inspirasi detailnya sebenarnya yang menjadikan pembeda Sao Chico dengan coffee shop yang lain. Ini masih bahan-bahan gini. Ya, betul. Bahan-bahan apa ini ya, serabut-serabut gini ya, natural ya, bahan-bahan natural. Kemudian bambu ya Mas ya. Bangku-bangkunya juga ini Mas ya. Bangku-bangkunya juga kita dari hebel, terus habis itu dikasih papan. Jadi simple aja. Gitu. Kalau boleh tahu ini berdirinya kapan sebenarnya Mas? Kita bukanya itu 17 Juli 2020, angkatan corona saya. Menarik sekali. Iya. Ketika banyak usaha tumbang, ketika pandemi ini malah memutuskan untuk membuka bisnis. Betul. Jadi sebenarnya nggak fully angkatan corona. Jadi kita mulai ngegarap. Ini tadinya nih tanah semua nih Mas. Jadi nggak ada bangunan sama sekali. Pohon-pohonnya udah ada. Cuman kita mulai itu Februari itu 2020 tuh masih belum corona waktu itu ya. Masih belum COVID waktu itu. Jadi kita udah ngebangun. Terus habis itu PPKM yang pertama banget PPKM kita tutup nggak kita lanjutin pembangunan baru 50%. Terus PPKM yang 2 bulan itu, yang pertama 2 bulan kalau nggak salah selesai, karena waktu itu masyarakat juga sudah jenuh, tapi juga sudah diperbolehkan sama pemerintah, jadi kita buka dan kita bertemakan outdoor. Jadi waktu itu banyak yang datang gitu. Tapi kan gini Mas, ini kan bisa dibilang kan bukan franchise tapi merek baru
baru yang lu diriin gitu kan. Kan tantangannya promosi, gimana supaya orang tertarik, yakin bahwa ini tempat selain varian menunya juga vibes-nya dapet. Nah itu Mas, itu kan jadi PR banget ya Mas ya. Betul. Jadi karena konsep yang seperti ini jarang, bisa saya bilang jarang di Bekasi, makanya kita berani buka. Dan waktu itu tertolong dengan waktu itu lagi hype-hype-nya TikTok. Jadi waktu itu kita minggu pertama buka, ada TikToker yang datang. Kita waktu itu viral. Nah, terus habis itu minggu kedua ada IG influencer datang. Kita waktu itu viral juga, dan waktu itu nggak kita jadwalin, emang pengen cobain tempat ini aja. Dan terus minggu ketiga tuh waktu itu kita viral di Twitter. Nah, jadi itu ketolong banget sama itu. Jadi mereka yang memang membuat konten di sini tanpa request. Nggak ada request. Dan itu saya bersyukur banget karena terjeda gitu. Jadi minggu pertama viral di sini, minggu kedua viral di sini, minggu ketiga viral, dan itu nolong banget waktu itu. Wah, gitu. Keren banget. Iya, kemudian untuk menunya apa sih Mas? Coba Mas, kita lihat yang di sana ya Mas ya. Sepertinya sudah ada kayak nama-nama menunya terpampang gitu. Ya, jadi karena kita pengen nampilin tradisional, makan kita itu tradisional, terus tapi ada coffee shopnya juga. Ya, kita itu ada tempe mendoan, ada tahu Sumedang, pisang goreng, singkong goreng, kentang goreng, goreng-gorengan gitu, sama dimsum, lumpia gitu. Jadi kan biasanya orang kalau ngopi, temennya itu dulu biasanya croissant atau roti gitu ya. Nah, kita kopinya itu temennya tahu tempe gitu. Coba kita lihat detailnya, coba ya, diliatin jauh menunya. Ini biasa kalau pagi-pagi disuguhin menu seperti ini, ini ada tempe dibuat ngiler juga pengunjung gitu ya. Iya. Dan kita kalau misalnya Sabtu Minggu khusus weekend pagi itu, kita ada nasi uduk sama ada pecel kita. Gitu. Tapi peningkatan konsumennya gimana Mas? Baru buka, mungkin belum sampai 2-3 tahun. Kurvanya gimana? Kurvanya sangat, alhamdulillah bisa saya bilang sangat bagus. Gitu. Dan sangat di luar ekspektasi menurut saya. Rata-rata pengunjung berapa sehari gitu? Sehari itu pokoknya kita dari 2020 sampai 17 Juli 2020 sampai sekarang itu kira-kira total pengunjung itu sudah ada 170.000 orang. Iya. Jadi lumayan banyak ya. Itu udah dahsyat banget itu perkembangannya. Boleh tahu nggak Kak Ino? Ini agak sedikit sensitif, biasanya nyinggung soal cuan. Per hari rata-rata omsetnya berapa nih? Omsetnya sih kita nggak inilah ya, masih fluktuatif. Kita nggak bisa ngasih rata-rata, cuman ya oke lah. Kalau udah oke itu biasa udah nilainya mantep deh. Mas Kak Ino tadi sempat bilang bahwa jiwa dagang usaha ini dipupuk sejak dini, dan itu ada peran dari orang tua. Turun-temurun memang seorang entrepreneur Mas ya. Betul. Emang dari dulu emang saya sering ikutin papa ya kan, untuk kerja, jadi saya ngeliat wah kayaknya seru juga tuh jadi pebisnis. Karena kan ada orang yang mohon maaf nih, mentalnya karyawan disuruh jadi pengusaha, tantangannya berat. Tapi ada yang memang dari kecil memang mentalnya jadi seorang pengusaha Mas ya. Ya itu terima kasih sama papa saya. Mana wah kita kenalan nih dengan Pak, namanya ke Jepang-Jepangan ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Ini kita bahasa Jepang atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia aja langsung. Iya, nama saya Miyoto Pak. Boleh Pak, kita sambil ngobrol nih Pak. Kabarnya Bapak juga sejak dini seorang pengusaha juga ya Pak ya. Tapi bukan bergerak dalam bidang coffee shop. Gimana Pak awalnya Pak? Jadi begini ya. Jadi alhamdulillah nih saya punya anak 3. Satu ini adalah kami Kak Ino. Jadi setelah dia selesai kuliah, kemudian juga pernah bekerja, saya tahu Kak Ino ini fashionnya adalah dari waktu dia sekolah senang dagang Pak, senang berbisnis, pernah juga bisnis alat sulap dan lain sebagainya lah. Pokoknya apa aja coba sama dia, gagal biasa itu. Kemudian setelah dia pulang, kemudian saya tanya mau dagang atau mau bekerja. Dia bilang ya kalau saya mau kerja ya ngapain saya pulang ya, dagang Pak. Oke, mau dagang apa? Pilihan dia adalah kopi pertama. Saya bilang kenapa harus kopi Kak Ino? Dia itu pengopi Pak. Jadi kalau ketemu teman-teman pasti ajaknya ngopi ya. Ya udah kalau begitu ya kita bikin kopi ya. Kebetulan dia punya teman juga yang profesional sebagai barista ya, Kak Ino ya. Berdirilah warung kopi ini, kedai kopi ini. Kemudian Kak Ino juga punya ide
Kalau gitu kita kombinasi dengan rumah makan, Mbak. Ya sudah. Jadi karena kita ada di Cikunir, rumah makan dikasih nama oleh Kaino adalah rumah makan Saung Cikunir. Kemudian ada juga kedai kopi. Karena terlalu panjang, disingkat sama dia. Ketemulah nama Sao Ciko. Iya. Itu orang dikira di bahasa Jepang, Mbak ya. Mentang-mentang yang punya Kaino Miyoto ya. Sao Ciko adalah Saung Cikunir Kopi. Kalau Pak Miyoto awalnya bisnis apa, Pak? Kok bisa sampai akhirnya merambah ke coffee shop ini? Ya, memang saya dari anak-anak orang tua sudah mengarahkan untuk berdagang. Jadi dulu kita berdagang sembako di kampung sana di daerah Gombong. Kemudian setelah kita ke Jakarta, karena saya maaf ya hobi baca ya, saya adalah sekarang jadi penerbit buku, Pak. Ya, penerbit Sebutin buku. aja Pak merek. Ya, boleh ya. Ya, saya pemilik penerbit buku Sagung Seto, khusus buku kedokteran, Mbak. Iya, yang ada di Jalan Pramuka nomor 27. Ya. Jadi bisnisnya macam-macam sebenarnya, Pak ya? Ya, nggak terlalu banyak, Pak, tapi diantaranya diantaranya kita ada toko buku khusus buku kedokteran dan juga alat kesehatan yang ada di Jalan Pramuka nomor 27. Dan juga saya mewakili perusahaan Amerika, Pak, untuk bidang e-resources, pangkalan data. Jadi dulu kalau kita kuliah mencari rujukan sekarang begitu mudah karena sekarang udah terjadi dalam bentuk elektronik jurnal, elektronik book. Itulah usaha saya yang ada di Jalan Pramuka 27. Silakan mampir ke sana kalau Luar biasa, ekspansi bisnisnya luar biasa. Tadi yang menarik Saung Ciko kan Saung Cikunir kopi ya, Pak ya. Tapi ada juga lahan berkuda ternyata di sini, Pak. Ini jago-jago kuda semua nih teman-teman ternyata. Jadi begini, memang dari kecil Kaino senang kuda. Rupa-rupanya passion itu akan berlanjut ketika mereka beranjak dewasa ya. Jadi dia itu senang naik kuda, udah begitu juga ketika dia di Amerika, Pak. Itu sekolah berkuda di sana ya? Iya. Kan, ya. Terus begitu pulang, memang kita udah punya kuda, ya sudah. Sekarang mereka juga hobinya naik kuda. Dan saya juga bilang gini, Kaino tolong dibagi ilmunya. Jadi kita juga ada sekolah berkuda, ya, yang dilatih oleh pelatih atlet nasional namanya Mas Ferry. Dan juga Kaino juga kalau pelatihnya nggak ada, dia yang latih. Boleh nih, saya Nanti pengen kita langsung boleh latihan coba, ya. Kita langsung lihat ada area berkuda juga ternyata di rumah makan ini. Sesaat lagi hanya di Wajah Inspirasi. Nongkrong tuh habis sepeda goes tuh enak, terus foto-foto juga spotnya bagus. Tenang lah, bahagia gitu ya kan. Enggak, jadi tidak terkungkung oleh tembok. Jadi filosofinya adalah ya kita hidup di alam, sepeda di alam, kemana-mana kita juga di alam. Jadi nggak nyari mall gitu, enggak. Kaino, selain tadi rumah makan Sao Ciko, ternyata di Sao Ciko ini juga ada area berkuda. Iya, betul. Ini untuk pengunjung juga bisa juga ya? Itu pengunjung bisa, untuk yang mau latihan bisa. Kita menerima semuanya. Kuda dari Kuda kita. Jadi olahraga berkuda itu nggak harus punya kuda. Gitu. Jadi olahraga kuda nggak harus punya kuda. Jadi pakai kuda kita buat sambil latihan pertama dulu. Boleh nanti kita pinjemin naik kuda gitu. Oke, itu jadi sensasi juga bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke Sao Ciko. Ternyata di sini ada. Tapi Betul. untuk tarifnya gimana nih, Mas? Kalau untuk tarifnya itu kita ada dua pilihan per visit. Kalau per visit itu 350.000 satu sesi untuk yang sekali datang aja, atau enggak kita bisa ngambil paket 8 kali pertemuan itu 2.500.000. Sejauh ini minatnya gimana nih? Minatnya oke. Apalagi selama pandemi ini ya, banyak orang yang pengen olahraga tapi nggak mau indoor, outdoor. Banyak yang berkuda, banyak rider baru juga di pas pandemi ini, gitu. Ide kreatif juga dalam bisnisnya. Walaupun sebenarnya kalau modal kuda kan ya lumayan, Mas. Iya. Iya. Ada berapa ekor sih, Mas? Saya punya 12 ekor. 4 ekor kuda-kuda besar, atau kita bilang kuda crossbred. Terus ada kuda-kuda kecilnya, kuda-kuda lokal juga ada. Gitu buat untuk pengunjung, untuk naik kuda, untuk anak-anak naik kuda, pony ride gitu. Iya. Jadi bagi yang awam banget sebenarnya bisa latihan di sini Bisa. ya. Jadi bener-bener kadang-kadang ada orang nanya, "Mas, saya pengen latihan, cuman saya belum pernah naik kuda sama sekali." Nggak masalah. Justru itu makanya saya ngadain tempat ini buat orang
belajar dari awal Wah, gitu. keren. Ini Iya. kita juga ingin dengar nih dari Mas Kaino bagi siapapun yang ingin membuka bisnis dan mungkin saat ini lagi terkena dampak Iya. pandemi, Mas, ketika bisnisnya berjalan khususnya di coffee shop. Tipsnya bagaimana, Mas? Tipsnya sih untuk saya sekarang yang penting kita jalan dulu aja. Nanti untuk masalah ekspansi dan segala macamnya bisa kita pikirin mulai nanti pas marketnya sudah aman. Ya yang penting sekarang kita sama-sama bareng-bareng, kita sama-sama bareng-bareng supaya kita aman dulu, supaya jalan dulu. Nanti ke depannya baru kita pikirin lagi aja gitu. Oke, sih. sambil dilihat itu, Mas, Sambil ya? sambil dilihat Terus dievaluasi bisnisnya, dibenahi. Terus dievaluasi, terus stay true sama konsepnya kita, karena konsep awal itu kan bahan kita. Jadi saya selalu Itu, Mas, biasanya soalnya ada yang ngelatah, Mas. Iya, Lagi tren betul. ini ikut-ikutan. gitu ya. kan. Sementara kan sebenarnya kita lihat yang sukses-sukses itu mereka selalu true sama konsep awalnya mereka. Karena konsep awal itu yang membesarkan mereka nyampe sekarang gitu, Mas. Keren banget. Terima kasih banyak Mas Kaino sudah hadir di Wajah Inspirasi tadi bersama dengan ayah Pak Mioto. Bagi yang ingin berkunjung ke Sauchiko, sensasi alamnya akan sangat kita rasakan. Sekarang kita mau lihat ini sebagai penutup Wajah Inspirasi, Mas Kaino berkuda. Saya Ruben Merkuri, terima kasih. Sampai jumpa.